Kita mau update dari sisi grupnya MTech ya, my friends ya. Jadi kalau saya coba cek archive-nya Tiger Insights, kita memang lagi sering banget nih ngebahas si grupnya MTech. Terakhir itu di bulan Agustus kita sampai 3 kali ngebahas grup MTech ini. 1 Agustus, tadi saya cek archive-nya 7 Agustus, terakhir tanggal 13 Agustus. Jadi emang cukup sering nih kita bahas si MTech ini. Dan sejauh ini kalau kita perhatikan momentumnya masih sangat-sangat positif sekali. Sekedar mengingatkan buat my friends yang baru nonton, baru melihat tentang berita ini bukan kita ngomongnya pas udah naik kenceng ya my friends ya. Jadi memang kita udah bahasnya udah dari beberapa bulan terakhir ini. Nah, terakhir yang mau saya update di sini adalah banyak orang-orang yang mengkaitkan bahwa kenaikan, saya bahas SCMA dulu ya. Kenaikan SCMA ini, oh karena videonya mau IPO. Balik lagi my friends, kita mau memberikan informasi yang memang benar-benar sudah ada di media, yang sudah keluar statementnya dari manajemennya si emiten. Jadi kalau masih menerka-nerka, kita nggak mau membahas atau kita tidak bisa kasih komentar lebih dalam lagi. Di sini banyak orang yang mengkaitkan berita yang ada dari sisi Bursa Efek Indonesia yang mengatakan bahwa ada potensi 8 perusahaan yang mau listing. Nah, salah satunya kalau misalnya friends lihat di sini disebutkan ada 1 perusahaan teknologi. Jadi langsung nih dibilang, oh ini kayaknya si video. Jadi semua pihak mengatakan hal tersebut. Selama belum ada rilis rilis dari manajemennya si SMA, kita tidak bisa bilang apa-apa. Jadi kita akan mencari perspektif yang lain supaya my friends ini ada gambaran kenapa naiknya kencang. Yang kalau my friends perhatiin, terakhir kita membahas mengenai SMA, kita mengingatkan ke my friends sekalian, yang mau kita lihat nanti, normalnya ini akan rilis setiap tanggal 10-an ya my friends, setiap bulannya, itu adalah laporan dari sisi pemegang sahamnya si SCMA. Yang mau kita lihat nanti ke depannya adalah dari jumlah free float-nya atau yang bisa disebut itu jumlah di masyarakatnya berapa. Terakhir kita update di bulan sebelumnya itu ada 15,47%, terakhir di bulan Juli itu turun menjadi 14,65%. Dan kalau kita coba trace back, ini sangat besar sekali dari sisi elang mahkota yang terus ngambil saham SMA di market. Jadi kita bilang dengan free float yang terus berkurang, ini artinya para pemegang saham, bukan pemegang saham ya, masyarakat atau investor rebutannya ini sama si pemegang saham utamanya ini. Jadi keadaan seperti ini ada sesuatu yang sangat positif sebenarnya karena free float berkurang tapi kalian rebutannya sama pemegang saham utama yang jelas-jelas pasti lebih tahu keadaan perusahaan ini dibandingkan kita semua my friends. Jadi ini sebenarnya harus diperhatikan nanti di bulan depan sekitar tanggal 10 rilisnya. Kalau nanti ada manajemen rilis yang lain nanti kita akan update lagi ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, terakhir kita update mengenai MTech ya, MTech yang kita bukan khawatirkan, kita mengingatkan kalau sampai nanti naiknya signifikan, sangat mungkin sekali masuk ke UMA. Tapi sejauh ini masih belum masuk UMA, belum ada statement apa-apa, dan seperti yang kita bahas di periode-periode sebelumnya, di episode sebelumnya, kita mengingatkan bahwa suatu saham ketika rally tapi dia belum ada statement apapun dari manajemennya dan terus mengalami kenaikan dan syukur-syukur belum masuk UMA juga, itu adalah suatu pondasi yang sangat kuat sekali. Nah, pertanyaannya adalah buat saya yang baru dengar nih Tiger Insight, saya belum punya sahamnya, saya harus ngapain? Ya ada baiknya menunggu. Kalau sekarang baru masuk, takutnya resikonya lebih besar. Ya, jadi menunggu ada statement resmi atau mungkin kalau sampai ada koreksi sehat itu akan lebih baik. Itu untuk SMA dan MTech dan terakhir yang Bukalapak di Tiger Insight yang sebelumnya kita bahas bahwa Bukalapak itu ada perubahan dari sisi kasnya dia, my friends. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, kecenderungannya ini polanya hampir sama waktu kayak SMA dulu ya. Jadi setelah dirubah posisi kas dan setara kasnya jadi meningkat secara signifikan, ada pembagian dividen yang sangat besar sekali. Nah ini yang mau kita tunggu nih, apakah nanti dibagikan dividen kah? Ataukah nanti ada penggunaan yang lain? Ini yang harusnya bisa trigger untuk unlock value si Bukalapak ya. Jadi itu kurang lebih my friends update dari saya.